Kasih negara kosanya. Cepet aja. Kasih datangnya cuma kalau kamu doang kan. Iya. Menurut kamu hal yang nggak perlu banget saat wedding apa? Nah, gue demen nih kalau bahas inian. Yang nggak perlu-perlu banget. Jangan yang sudah tidak lama komunikasi. Itu deh. Pokoknya kalau nomor satu ya. Kalau ditanya apa yang nggak penting itu. Jadi gini guys. Kalau misalnya 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, bahkan pas dulu kalian sempat kenal deh, bukan sempat deket ya, sempat kenal, kayak komunikasi, tapi bukan yang intens, sempat kenal gitu sama orang, terus kayak udah 3 tahun, 5 tahun, lost contact. Menurutku, sudah dipastikan gak usah diundang. Karena itu sama sekali tidak penting. Undanglah para tamu yang saat itu memang masih dekat, masih lumayan komunikasi, belum lost contact banget bertahun-tahun kayak gitu loh. Kalau misalnya yang udah lost, udah stop. Kita cuma sebatas ya udah di sosmed follow-followan ya udah it's okay gitu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya untuk mengundang kepentingan kita tidak perlu ya gitu. Itu satu. Kenapa? Kalau misalnya aku jawab dia tahu nih. Ya udah. Gitu nggak usah. Ya kayak lu tahu diri aja deh kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Nggak, tapi mereka harus tahu kenapa. Langsung to the point aja, kenapa nggak usah undang. Aku tidak menyindir kamu ya, tapi satu Satu aja udah. nggak datang, Ya udah, nih, terus. nggak datang dan nggak kayak Ya udah, itu nggak usah lah. oke ntar dia tahu ya, ya udah gitu. Terus. Terus kedua ya, yang nggak perlu banget itu Yang kedua, yang nggak perlu, kayak nggak penting-penting banget. dari kamu. Wedding, kamu. Aku poin kedua yang sebenarnya nggak penting-penting banget pas wedding itu, pilih cincin brand mahal. Menurut aku nggak penting-penting banget sih karena save money lah guys. Gitu, jangan impulsif, jangan kemakan brand kayak kita. Kita sesuaikan budget, nggak usah pakai Ya brand tapi kan kamu tahu rata-rata kan kalau cewek kebanyakan tapi cowok juga ada. Tapi maaf ya, bukannya aku nyesel ya. Bukan aku nyesel. Aku pun setiap kalau misalnya aku kayak lagi sharing di sosmed, aku pun nggak berhenti mention cincin wedding kita sih. Bukan aku nyesel, makanya aku nggak nyesel karena kayak sebenarnya kayak model-model cincin di brand-brand ternama, salah satunya brand kita. Bukan brand kita kok. Pasti brand yang kita ambil. Pasti modelnya bagus gitu, bagus banget gitu kan. Kayak yang kita ambil aja kayak simple tapi kayak classy banget gitu kan. Kayak apalagi diamondnya dari 1 kilometer menyala gitu kan. Tapi balik lagi ya, cincin wedding itu kan kalau bisa dipakai setiap hari ya. Jadi menurut aku nggak penting-penting banget lah ambil brand-brand mahal. Apalagi kayak ambil model-model yang ribet yang kayak ya gitulah, kamu tau lah. Jadi kayak gini ya, kayak kegesek jadi nyesek gitu. Ya gitu sih maksudku. Pasti baret gitu ya. Pasti baret. Jadi Pasti baret. tapi sekali lagi bukan nyesel, tapi aku lebih ke kayak pesenin nih kalau misalnya kamu merit. Aku aja sampai kayak pindahin gitu. kalau tiap kali mau nyetir, pindahin ke kiri. Lebih ke nggak pakai sih kalau kamu. Nggak, karena nyetir gini tuh kena kegesek terus. Ya udah di kiri nggak apa-apa sih. Gitu ya, kedua. Ketiga apa ya? Dari kamu deh, ketiga. Yang ketiga, hal-hal yang nggak penting-penting banget untuk wedding ya. Oh, mungkin kalau dari pengalaman aku nggak usah terlalu over untuk makanan di meja VIP. Kecuali kalian memang undangannya banyak yang VIP. Tapi kalau VIP-nya standar-standar aja, nggak usah terlalu. Kalau kan sampai nambahin packs-nya supaya takut nggak cukup untuk meja VIP. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting-penting banget karena Additional di VIP ya? ya untuk additional di VIP karena ya sisa sih, pasti sisa. Banyak. Pasti sisa dari makanan tengah buat kitanya nanti makan. Sebenarnya kalau soal catering, soal buffet di VIP, sebenarnya satu nih tips ya. Satu tips, sedikit tips dari aku. Kalau misalnya kalian sudah mempercayakan satu vendor catering yang kalian sudah percaya nih, sudah fix nih. Misalnya mereka sudah kasih hitungan. Kalau di buffet perhitungannya segini cukup. Di VIP segini cukup. Menurut aku, tips dari aku, percayalah sama mereka. Nggak bisa.
kebetulan catering kita jujur. Oh, Karena banyak kejadian mereka suka lebih-lebihin. Itu agak susah sih. Tetap kalau menurutku tetap harus ada perhitungan kita sendiri perhitungan juga. kita sendiri lah. Atau mungkin dengerin dari Iya sih, orang-orang. karena kebetulan emang catering kita emang best sih. Maksudnya Catering kita jujur banget. sebenarnya gini, catering kita dia tuh udah kasih tahu kayak Mbak Feni segini cukup kok, Koci. VIP segini cukup kok. Pada case kita kan sebenarnya dia udah bilangin, cuman akunya deg-degan aja. Iya, maksudnya catering kita nih bener-bener baik, nggak maruk duit kayak enggak lu nggak cukup lu tambah lu enggak sama sekali. Kayak ini cuma ketakutan aku dan Rio gitu loh. Apalagi Rio tuh takut banget kalau makanan kurang, aduh nggak banget deh gitu kan. Apalagi kan kayak banyak kolega-kolega yang penting gitu kan. Rio tuh menghindari banget seperti itu. Tapi tuh catering kita bener-bener kasih tau cukup kok, cukup. Dia sampai kayak nggak usah ini kayaknya bagian ini nggak usah nambah deh kayak gitu. Bener-bener baik banget. Kayak harus Takut di-mention sih, sih, harus lebih ke di-mention takut. apa catering kita 1, 2, 3 Risha Catering. Itu bener-bener best banget sih. Makanya kalau tadi di awal aku bilang percaya aja sama catering kita. Ih bener sih, kebetulan emang catering kita baik, jujur gitu kan. Ya kalau catering di luar sana aku juga nggak tahu sih, mungkin kamu sempat cari tahu ya. Banyak Ya, yang nggak jujur ya. bener. Gitu, oke. Ada lagi gak? Ada lagi nggak ya? Sebentar ya, pikir dulu. Itu ada 3 ya. Yang nggak penting-penting banget.